Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ini kan kata Anda dua tapi tetap satu. Makanya saya pertanyakan kapan Kristen waras gitu ya. gini Pak, karena Hmm. karena dalam pengakuan iman rasuli sebagai kami orang Kristen, karena gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini kan nanti yang Yesus itu kan anaknya Tuhan. Berarti kan sama aja kan? Berarti menurut Anda Tuhan beranak gitu? Ya kalau di Alkitab sama ajaran kami, ya beranak anaknya. Waduh. Apa bang Tuhan bisa beranak bang? Bukan buat itu bukan makhluk yang kayak kita hewan betina bisa beranak hewannya atau manusia bisa beranak. Bedakanlah Tuhan dengan makhluk tuh. Ngapain Tuhan beranak juga? Itu kan kalau ajaran kami, kalau Pak Ustadz kan pasti nggak masuk, Ah. karena itu kan nggak sesuai dengan ajaran Pak Ustadz. Coba gini, saya ajak Anda mikir kalau gitu. Iya. Ini ya, saya dan abang kan manusia tuh. Ya, Ah, ya betul. nah kalau kita, ya kalau Anda, saya ajak makan di restoran, lalu kita makan nasi, pantas nggak kita makan nasi? Gimana kurang jelas? Pantas nggak kita makan nasi sebagai manusia? Ya pantas. Pantas, baik. Nah, kita yang manusia ini pantas makan nasi. Lalu kalau kita makan kotoran, pantas nggak bang? Padahal kotoran itu bisa kita angkat, lalu kita suap ke mulut. Tapi kotoran nih, pantas nggak manusia makan kotoran? Ya kalau kita udah tahu kotoran ya nggak mungkin lah kita masukkan mulut Pak Ustadz. Iya, nggak mungkin. Tapi pantas nggak kita makan kotorannya? Makan berarti itu namanya kita nggak waras itu. Nah, baik. Saya sepakat dengan kata Anda. Artinya kita sebagai manusia ini ada yang tidak pantas untuk manusia, kan? Iya pasti ada, ya ada yang pantas, ada yang nggak. Begitulah, Bang, ya. Kalau dengan Tuhan, ada yang tidak pantas bagi Tuhan, Bang. Nggak pantas dia jadi manusia, Bang. Nggak pantas juga dia dikandung manusia. Nggak pantas dilahirkan manusia. Nggak pantas dia itu disusui manusia. Nggak pantas diseret manusia. Nggak pantas dia digantung manusia. Jadi kan gini Pak Ustadz. Jadi kan nama kepercayaan kita beda. Kalau kita memang memaksakan kepercayaan, contohnya saya lah, mau maksa Pak Ustadz itu masuk ke kepercayaan saya, kan nggak mungkin. Sama pun gitu kebaliknya. Oh iya bang, kalau hanya kepercayaan ya kita nggak akan memaksa. Cuma dalam kita beriman, itu setidaknya kita memakai akal sehat gitu. Kalau bagi saya sih, karena saya percaya sebagai aliran saya ya, bagi saya semua yang percaya dengan ikut sebagai Kristen ya pasti orangnya waras. Cuma kan kalau menurut Pak Ustadz tadi Kristen kapan warasnya ya tergantung pemahaman masing-masing. Ya iya, masalahnya kalau saya tanya tadi aja abang ada dua tapi tetap satu. Kayak gimana itu? Gimana cara gabungin dua tadi jadi tetap satu? Apakah dilem atau diikat atau kayak gimana gitu? Supaya jadi satu gitu loh. Termasuk akal kayak gitu bang. Itu bukan ajaran Yesus yang saya baca di kitab abang. Ini saya ada kitabmu bang. Saya punya. Dan saya tamat baca ini. Gak pernah ada Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu jadi manusia. Menjelma jadi manusia gak ada. Bahkan di sini Yesus punya Tuhan. Dan Yesus pun menyembah Tuhannya. Gitu. Kalau Anda nggak percaya, nih, Bible Anda saya bukakan. Nih, saya buka digital aja gitu. Sama aja dengan ini, Bang. Kalau Anda mau ngecek di fisik, silahkan di situ. Ya. Tapi saya buka melalui HP. Nih. Nih, Bang. Oh, gede kali kan tulisannya. Coba. Kitab Anda. Yesus hamba Tuhan. Tuh.
Bukan Tuhan dia, tapi hamba Tuhan. Nah, kalau coba saya kasih lagi nih satu ayat. Itu kan perikop-perikopnya. Judul perikop tadi itu. Ya. Ini ayatnya langsung nih. Nih kita baca. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Jadi Yesus ini dia punya Tuhan, dia hamba Tuhan. Di kitab Anda pun ya Bang ya, Tuhan itu bukan manusia dia. Nih, kitab Anda, Bilangan 23, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, tuh, sehingga ia menyesal. Ini kitab Anda yang mengatakan, bukan saya. Jadi Tuhan itu gak pantas jadi manusia gitu loh Bang. Kalau kita baca ayat sepotong-sepotong, susah sih Pak Ustadz kalau sepotong-sepotong. Ujungnya bisa-bisa salah mengartikan kita. Jadi makanya kalau Gak apa-apa, kalau Anda mau baca satu perikop juga boleh Bang. Iya. Kalau kami orang Kristen, makanya kita tuh jangan dianjurkan kita itu salah mengartikan ayat gitu. Harus betul-betul kita perikopnya apa, kemudian isinya apa, baru kita bisa menjelaskan oh ini maksudnya gitu. Kalau cuma satu ayat, bisa kita salah jalan nanti. Oh, salah jalan. Iya. Sama pun sama Itu. mungkin sama di Islam juga kan. Kalau kita nggak tahu artinya, baru kita asal mengartikan ya seperti saya ingat dulu, mungkin Pak Ustadz tahu lah Pak Ahok dulu. Oh iya, coba Bang kayak gini. Ya. Coba kayak gini. Anda sering nggak membaca kitab Anda tuh? Ya sering. Setiap Sering. kan setiap namanya ibadah pasti dibacakan apa Dibacakan. perikop yang Semuanya gitu. iya. Setiap ibadah itu pasti kita Jadi dibacakan semuanya. Iya. Jadi dibacakan semuanya. Pernahkah Anda dibacakan di gereja bahwa Yesus itu punya Tuhan? Belum pernah sih. Nah, padahal di kitab Anda Yesus punya Tuhan. Iya. Kalau semua sih ayat di Alkitab itu kan tebal kan Pak Ustadz. Kalau semua itu setiap saya aja umur sekarang 37 tahun, kalau semua ayat itu dibacakan ya mungkin nggak dapat. Kan dalam sebulan kan cuma 4 kali ibadah gitu. Kecuali kalau di rumah kita ada ibadah rumah tangga atau misalnya sebelum tidur atau gimana baru kita baca ya mungkin. Tapi kalau misalnya setiap hari Minggu aja menurut Pak Ustadz tadi dibacakan ya nggak bakalan kebaca semua ayat itu. Nah, sewaktu Anda di gereja sebulan 4 kali ibadah, ada nggak pendeta Anda mengatakan bahwa Yesus menyuruh jadi Kristen? Nggak ada. Lalu kenapa Anda jadi Kristen? Yesus itu berarti saya diselamatkan. Lah, kalau ngikut Yesus, kenapa Anda jadi Kristen? Yesus nggak ada nyuruh jadi Kristen. Terus, karena menurut Pak Ustadz, emang Pak Ustadz ada disuruh, ya minta maaf ya kalau kita ada nanti. Nggak apa-apa. Tanya aja Bang sama saya, gampang. Islam nggak akan ada geruduk, nggak akan ada yang mempoliskan Abang. Tanyalah sepuasnya tentang Islam dengan saya. Maksudnya itulah Pak Ustadz kan, saya nggak mau melebar ke sana ke sini kan. Kita saling apa yang kira-kira Iya. bisa saya jawab ya saya jawab. Gitu. Coba Anda pikir Bang, ya Yesus tidak pernah memerintahkan jadilah Kristen. Lalu Anda jadi Kristen. Anda ini ngikut siapa? Kalau Anda ngikut Yesus nggak pernah perintahin jadi Kristen. Saya dari kecil kan karena udah dibaptis masuk Kristen.
Kalau saya percaya ya. Ah, Saya percaya berarti bahwa abang bukan ikut Yesus, ikut gereja dan ikut orang tua berarti. kan diajarkan ke saya mulai didikan dari orang tua sampai dengan mulai dari sekolah minggu sampai dengan sekarang diajarkan oleh pendeta pun ya saya tetap yakin kalau yang saya ikuti itu adalah udah keyakinan saya. Jadi gimana pun Pak Ustadz bilang, oh kau nggak disuruh Yesus karena udah keyakinan saya ya harus tetap yakin apa yang di hati saya gitu. Gak bisa bang, kita berkeyakinan itu imani saja atau iman buta nggak bisa. Kita dikasih akal, jadi keyakinan kita itu harus dipikirkan. Itu kan Apakah keyakinan keyakinan saya. ini betul atau tidak gitu. Itu kan menurut saya Pak Ustadz. Jadi nggak mungkin bisa. Hmm. Contohnya saya ada teman Kristen yang lain. Nggak mungkin juga saya paksakan sama dia. Siapapun Pak Ustadz gitu. Gimana pun Pak Ustadz memaksakan saya kalau udah namanya keyakinan saya gitu ya nggak mungkin juga Pak Ustadz bisa merubah keyakinan saya. Oh, enggak, saya ngajak Anda berpikir bang, bukan merubah keyakinan Anda, tapi ngajak Anda berpikir gitu. Itu tujuan saya. Ini Saya bukan melintas agama ini bukan mengajak Kristen masuk Islam, kagak. Saya mengajak teman-teman Kristen mempelajari kitabnya, terus juga mengajak untuk menggunakan akal sehatnya, gitu. Mengajak berpikir. saya kan gini Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz tanya masalah Alkitab ke saya, mungkin itu bukan ranah Oh. saya yang untuk menjawab. Ya. Ya, tapi kan mungkin ada yang lebih paham lah menyangkut masalah Alkitab yang bisa menjawab pertanyaan Pak Ustadz masalah Alkitab. Cuma kalau masalah keyakinan itu adalah keyakinan saya. Jadi siapapun yang mau merubah ya nggak bakalan bisa. Kecuali kalau misalnya ada orang yang abu-abu atau misalnya nggak yakin ya mungkin itulah yang bisa Pak Ustadz. Kalau Yesus bisa nggak merubah keyakinan Anda? Yesus. Kira-kira menurut Pak Ustadz gimana bisa coba Yesus mau merubah keyakinan saya? Loh kan saya tanya sama Anda, makanya saya pertanyakan Anda, diri Anda. Kira-kira menurut Anda bisa nggak Yesus merubah keyakinan Anda? Ya, yang saya yakini kan dia sebagai Tuhan saya. Gimana dia mau merubah keyakinan saya gitu? Oh, ya kalaunya dia merubah keyakinan Anda, berarti ada yang dia perintahkan selama dia diutus. Sudah betulkah Anda mengikuti Yesus? Itu pertanyaannya. Gitu bang. Gimana pertanyaannya? Sudahkah Anda mengikuti Yesus jadinya? Pertanyaannya seperti itu ke diri Anda. Makanya saya tanyakan, bisa nggak Yesus merubah keyakinan Anda? Ya karena Kata Anda kan, saya yakin kepada Yesus. Ngapain dia rubah keyakinan? Kan gitu. Nah, sekarang mari kita cek. Apakah Anda sudah mengikuti Yesus? iya, saya sebagai pengikut Yesus. Apa yang Anda ikuti coba? Ajarannya, semua ajaran yang dia anukannya, saya berusaha untuk mengikuti. Contohnya? Apa ajarannya? Ya seperti Contohnya? kalau kami kan seperti udah diajarkan sama kami, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang paling saya pegang itu. Itu kan salah satu ajaran Cuma itu. ajaran Tuhan Yesus itu. Cuma itu. Itu yang paling kalau udah bisa kita kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri berarti udah bisa ya. Sesama siapapun pasti kita bisa. Bang, buku setebal ini masa cuma satu poin aja yang diajarkan Yesus? Banyak. Tapi, Banyak pasti. iya banyak. Tapi yang paling saya sampai sekarang yang paling saya pegang, yang paling saya berusaha untuk mengikuti itu yang paling utama. Kasihlah sesamamu manusia. Udah. Kalau gitu saya boleh tanya ya, secara TikTok sama Anda. Yesus itu, dia disunat pada hari ke-8. Dikeret kulit khatannya. Apakah Anda mengikuti Yesus? Apakah Anda bersunat? Sunat. Anda sunat. Baik. Poin 2. Ya, kalau Anda mengikuti Yesus. Anda makan babi tidak?
makan babi. Ah, gak pernah ada Yesus contohin makan babi, Bang. Gimana? Kalau Anda ngikutin Yesus, Yesus tidak ada mencontohkan makan babi, Anda nggak makan babi. Tapi nyatanya babi Anda makan. Iya. Berarti Anda bukan ikut Yesus. Jadi gini Pak Ustadz ya. Mungkin Pak Ustadz pernah dengar, kita agak melenceng dikit ya, biar nggak terlalu serius ya. Gak apa-apa. Ah, Pernah ya. salah satu stand up komedi yang si apa namanya orang dari Manado itu. Jadi dia dibawa ke komedi nih Pak Ustadz. Jadi kan dia bilang ini, suatu hari Tuhan Yesus itu mengusir setan masuk ke dalam babi. Mungkin pernah Pak Ustadz dengar. Ya. Jadi karena Ada di kitab Anda, saya tahu. karena ada setan itu merasuki manusia. Jadi kenapa diusir masuk ke babi ini, biar babinya itu karena udah kerasukan setan, ujungnya dia terjun ke air. Jadi ujungnya itu babinya itu mati semua babinya itu. Jadi dibawa ke komedi lah si siapa namanya itu ya, orang apa dari Manado itulah kan. Jadi kenapa kami makan babi itu? Jadi istilah sian ini kan dalam babi itu ada setan dalam itu. Jadi pasti kan setan pun udah berpikiran juga. Ya si Mongol ini nih, ada di sian ini. Mongol namanya ya. Coba kalau Anda pikir, Bang. Kita tahu tuh di kitab Anda, di dalam babi ada setan. Kalau Anda makan daging babinya, setannya pindah kemana? Ya kami makan juga. Iya, berarti abang kesetanan berarti. Karena ada bahas setan itu merasuki orang Kristen. Nggak bakalan setan merasuki setan, Bang. Nggak bakalan. Karena setan itu kan Mau satu. Bang, gini secara logika kita ya. Orang Kristen udah makan setan, berarti di dalam dirinya ada setan. Ngapain lagi setan merasuki? Nggak bakalan mau setan merasuki setan. Setan pun sudah berpikir. Setannya pun pasti berpikir, oh ini nih nenek moyang kita aja dulu udah dimakan mereka, apalagi kita yang baru setan yang keluaran sekarang. Ya makanya setannya pindah ke tubuh abang nanti. Iya kan udah kami makan yang udah dirubah jadi masuk ke Makanya. uang. Kesetanan semua berarti Kristen, Bang. Pak Ustadz ada dengar nggak orang Kristen itu kerasukan setan? Nggak ada kan? Ngapain setan merasuki setan? Iya. Ini setannya. Bang. Ngapain kita mau rasuki nenek moyang kita jadi makan kok? Bang, ya. Kata Anda ada nggak orang Kristen kemasukan setan? Nggak ada. Iya. Betul, saya tahu nggak ada gitu. Betul, Kristen itu nggak ada kemasukan setan. Setan aja udah dimakan kan, ngapain lagi mau dirasuki gitu? Makanya kesetan semua kan gitu. Oh kacau bang, saya tahu cerita babi di dalam babi itu ada setan, tahu saya. Iya, makanya dibilang Mongol. Kenapa orang Kristen itu nggak dirasuki setan? Karena ya, opungnya setan aja udah kami makan. Jadi nggak bakalan ada. Orang Kristen. Berarti kau sekarang kesetanan bang. Buktinya, walaupun kesetanan, buktinya orang Kristen ada nggak Pak Ustadz lihat kerasukan setan? Lah ngapain setan ngerasukin setan? Makanya bahaya. Buat apa coba? Buat apa coba setan ngerasukin setan? Setan itu ngerasukin manusia. Itu kan yang dibilang Mongol kan. Makanya orang Kristen itu nggak ada yang kerasukan setan. Soalnya di dalam babi. Iya. Abang, ada. Kita kan ya Pak Ustadz gitu. Jadi jangan sampai nanti. Iya. Nanti takutnya nih ada yang salah paham kawan-kawan ini. Kadang kan terlalu serius menanggapi ujungnya lentir sana sini gitu lah. Iya.
Orang aneh kau bang yang saya temui malam ini. Aduh, astagfirullah. Ini baru kita. Ah, Jadi jangan terlalu. oke. Nah, sekarang lanjut ya bang ya. Sekarang lanjut gini. Nah, saya mau tahu lagi nih sama abang nih ya. Kalau Anda mengikuti Yesus ya, Yesus itu kagak pernah dia perintahin ke gereja. Anda ke gereja gak? Gimana? Yesus kagak pernah perintahkan ke gereja. Anda ke gereja gak? Ya ke gereja. Ikut siapa Anda? Yang ikut ajaran orang tua. Kemudian kan kami kan dianukan di gereja kan. Disitulah kita bersatu berkumpul memuji Tuhan gitu. Jadi saya nggak heran lagi bang. Nggak ada perintah Yesus ke gereja, tapi Kristennya ke gereja. Karena apa? Saya paham kesetanan kan gitu. Iya kan kayak gitu, gak ada perintah Yesus. Jadi Puyeng saya samamu bang. maaf ya Pak Ustadz ya. Jadi saya mau tanya juga ini sama Pak Ustadz. Saya sih karena Boleh, silakan. Sering bercanda sama kawan-kawan biasa kan, ini banyak yang muslim juga sama saya kan. Ini 90% lah muslim kan. Nah, ada nggak kira-kira diajarkan oleh Nabi Muhammad kalau kita sholat 5 waktu gitu? Wadah. Ada. Ada bang dalam hadis. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Hijab-hijabnya diajarkan Nabi. Di hadis. Lengkap. Bro, kalau kira-kira apa hukumnya kalau bagi umat muslim yang nggak menjalankan sholat 5 waktu? Dosa besar. Gitu. Gitu ya. Dosa besar. Dosa kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dosa itu di muslim dibagi dua dia bang. Ada yang sama Tuhan, ada yang sesama manusia. Kalau meninggalkan sholat, itu dosa besar kepada Tuhan. Gitu. Tuh. Iya, makanya saya sering-sering juga kan sama kawan-kawan. Ya mungkin lah namanya, kalau Pak Ustadz kan mungkin lebih paham masalah agama Islam kan. Saya sering. Ada pun yang bilang, ya itu memang diajarkan oleh agama kami. Ya namanya kita sama-sama nggak paham kan ya. Kitanya ya aja gitu. Nah, makanya bang, kalau kami itu kan ada yang kita lihat contohnya Nabi kan kayak gitu. Ya. Nabi ngapain kan kita tiru tuh sebagai umat Islam. Makanya kalau Kristen menuhankan Yesus, seharusnya kan Kristen meniru bagaimana Yesus itu hidup. Kan kayak gitu. Kalau Yesus kagak pernah makan babi, ngapain Anda makan babi? Sudah tahu di dalam babi itu ada setan. Pak Ustadz, kenapa harus dilarang makan babi gitu? Begini bang ya, sebenarnya bukan Islam yang mengharamkan babi itu. Ya. Bukan. Betul. Sebenarnya Taurat Nabi Musa, sejak zaman Nabi Musa, babi itu udah haram. Ada di kitab Anda, babi itu haram. Dalam Imamat 11 nomor 7, babi itu haram di kitab Anda. Ya. Dan Yesaya 66 nomor 17, babi itu haram. Iya. Nah, mungkinkah kita menanyakan kepada Tuhan? Tuhannya Nabi Musa. Ya, sebelum ada Kristen. Kenapa kau haramkan babi? Ya mungkin kan? Kita mempertanyakan seperti itu, Tuhan gak bisa ditanya. Kata dia haram, ya haram. Harus nurut gitu. Nah, tapi apa dampak dari keharaman itu? Maka diteliti. Oh, ternyata babi mengandung cacing pita. Gak bagus untuk kesehatan. Terus babi ternyata dia berkelakuan yang buruk. Dia memakan kotorannya sendiri. Ditakutkan mendarah daging kepada orang yang memakannya juga terikut sifatnya. Tapi gini Pak Ustadz, kadang kan pikiran kan babi itu kotor kan. Ya. Tapi kalau misalnya ada satu daerah, contohnya di daerah saya lah. Saya ini kan orang salah satu pemakan mungkin 99% lah.
Dari kampung saya itu pemakam babi. Saya orang Toraja, mungkin Pak Ustadz pernah dengar lah Toraja. Oh, Toraja. Ya. Salah satu kabupaten pegunungan dari Sulawesi Selatan sana. Di kampung saya itu mayoritas mungkin 99% pemakan daging babi. Nah, soalnya dari zaman sebelum zaman nenek moyang kami itu udah adat itu. Biasa itu kalau misalnya ada acara adat, kalau nggak ada daging babinya, apalagi kalau pemakaman itu sampai ratusan itu, bahkan kadang pun sampai ribuan. Nah, sedangkan di sana orang kan berpikiran babi itu kotor. Di sana mungkin Pak Ustadz mungkin nih kalau mungkin Pak Ustadz ada lihat-lihat nanti di YouTube atau di mana, di sana itu babi itu dimandikan itu Pak Ustadz, bahkan itu sampai 3 kali sehari. Babi dimandiin. Iya, dimandikan. Jadi nggak ada namanya babi di sana itu kotor. Mungkin ada yang penonton sini tahu Toraja itu gimana di sana. Nggak ada babi itu, nggak ada dilepas liarkan. Jadi di sana itu babi itu. Babi ternak. Iya, di sana pun babi dimasakkan juga Pak Ustadz. Itu Bang, alasannya tadi yang saya bilang kepada Anda dari segi kesehatan kurang bagus, terus bla bla bla, terus kita nggak bisa mempertanyakan Tuhan. Kenapa Tuhan mengharamkan babi? Iya. Nggak bisa ditanya Tuhan itu. Kalau kata dia haram, ya haram gitu. Dosa ya dosa. Kan gitu. Cuma kalau bagi saya sih Pak Ustadz, yang menurut saya haram itu kalau misalnya apa yang dimasukkan ke mulut saya baru dimuntahkan, itulah namanya haram itu. Misalnya. Berarti kita boleh makan apa aja dong gitu. Selama yang kita suap itu makanan, betul nggak? Ya tergantung kemauan kita. Kalau memang menurut kita itu bagus untuk diri kita, ya makanlah. Kalau memang bagus untuk kesehatan untuk apa? Sama pun contohnya. Contohnya gini. Jadi nggak ada batasan di Kristen tuh. Nggak ada batasan, nggak boleh makan ini, nggak ada gitu. Malam-malam. Ya nggak ada dibatasi selama untuk kebaikan diri sendiri, nggak merusak kesehatan, nggak ada masalah. Contohnya gini Pak Ustadz, saya kan orang Kristen kan di sana, apalagi di Toraja itu kalau daging kambing itu memang jarang sekali daging kambing. Saya sebagai orang Kristen di perantauan ini baru sering makan daging kambing. Cuma kalau misalnya saya makan dalam jumlah banyak, cepat kolesterolnya naik. Jadi kalau misalnya kebanyakan saya makan juga kena kolesterol lah, itulah namanya haram bagi saya tuh, karena merusak kesehatan. Tapi selama kita makan sedikit demi untuk kesehatan juga, nggak ada masalah. Kalau yang ini gimana Bang? Saya mau tanya sama Abang nih. Ini ada di kitab Abang masalahnya, ya. Bentar. Kira-kira Anda mau nggak makan ini? Karena kan semua halal. Ini diperintahkan makanlah roti selai gitu. Ini kira-kira makanan bisa dimakan atau enggak Bang? Halal atau enggak gitu? Roti selai ini. Ayat-ayat sebelumnya gimana itu Pak Ustadz? Ayat-ayat sebelumnya, jangan cuma satu ayat aja yang kalau ayat sebelumnya nih, air minum pun bagimu akan ditentukan 1/6 hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Lalu di sini makanlah roti. Dari awal seperti roti jelai. Udah nih dari awalnya tadi. Ini tentang masalah makanan. Perikopnya apa itu? Perikopnya, judulnya di atas. Lambang pengepungan kota Yerusalem. Berarti itu. Jadi waktu di dalam kota Yerusalem itu Tuhan memerintahkan bakarlah ya roti yang di atasnya dibakar di atas kotoran manusia. Ini saya pikir roti rasa selai gitu loh. Roti selai Ya. Minta maaf Ustadz, inilah lagi lobet pulaan saya. Nanti saya balik lagi ya. Ini sisa 1%. Oke. Baik Bang. Iya. Baik, silakan ya.
Senang ini Mm-mm. tinggal sama Pak Ustadz Ya. lah, nambah-nambah wawasan ya. Oke, thank you Bang. Ya, Oke, selamat malam Pak Ustadz. Yang ini. malam. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi diskusinya antara Ustadz Yusuf PI dengan Bang Jerry dari Toraja. Subhanallah, luar biasa diskusinya. Semoga dari diskusi tersebut kita mendapatkan pelajaran dan manfaat. Tadi ada suatu momen yang menarik terkait kenapa umat Kristen memakan babi. Padahal di dalam Alkitabnya babi itu dilarang. Bahkan di dalam tubuh babi itu ada setan. Tapi di situ Bang Jerry tetap makan babi. Dan babi itu bahkan dimakan sama opung-opung setannya. Luar biasa ya. Oke, segitu aja untuk videonya. Semoga dari diskusi tersebut kita mendapatkan pembelajaran, manfaat. Kembali lagi penilaian kita ke diri kita masing-masing. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.